Khawatir diserang Rusia, Ukraina minta paket pencegahan dari NATO. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meminta NATO memberi paket pencegahan untuk menghentikan Rusia melancarkan invasi ke negaranya. Hal tersebut disampaikan Kuleba pada pertemuan dengan para diplomat tinggi dari NATO di Riga, Latvia, Rabu 1 Desember. Kuleba menyerukan pendekatan 3 tipe, yaitu melibatkan komunikasi yang jelas ke Moskwa, menyiapkan paket sanksi dan meningkatkan dukungan militer ke Kiev. Kuleba menuturkan jika bersatu dan bertindak secara terkoordinasi, mereka dapat mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina. Dan menurunkan motivasinya untuk memilih skenario terburuk, yaitu operasi militer, ujarnya dalam pertemuan tersebut sebagaimana dilansir AFP. Setelah pembicaraan pada Selasa, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga berbicara mengenai Rusia. Dia mengatakan Moskwa bakal membayar dengan harga yang sangat tinggi jika berani melancarkan operasi militer terhadap Ukraina. Stoltenberg juga memperingatkan bahwa anggota NATO bisa menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Di sisi lain, Ukraina terus berupaya agar bisa bergabung dengan NATO. Selain itu, Kiev juga telah menerima peningkatan dukungan militer dari NATO. Sementara itu, Moskwa selalu membantah keras tuduhan bahwa pihaknya merencanakan serangan. Rusia justru menyalahkan NATO karena memicu ketegangan. Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014 dan mendukung kelompok separatis yang memerangi pemerintah Ukraina. Pada Selasa, Putin menyatakan bahwa latihan militer dan langkah-langkah Barat dan Ukraina lah yang mengancam keamanan Rusia. Putin juga memperingatkan agar mereka tidak melintasi garis merah Kremlin. Lihat, mereka berbicara tentang kemungkinan intervensi militer Rusia di Ukraina sejak awal tahun, tapi seperti yang Anda lihat hal itu tidak pernah terjadi, kata Putin. Atasi ancaman ISIS, Taliban akan kerjasama dengan Rusia dan kawasan regional. Taliban menyatakan persetujuan untuk bekerja sama dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran dalam keamanan regional dalam mengatasi ancaman ISIS seperti dilaporkan AFP. Persetujuan Taliban diberikan setelah Kremlin memperingatkan kemunculan negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS dan ancaman perdagangan narkoba setelah pengambil-alihan kelompok garis keras di Afghanistan. Saat perundingan di ibu kota Rusia, 10 negara peserta juga menyerukan bantuan kemanusiaan mendesak untuk Afghanistan. Mereka menyatakan negara-negara yang baru-baru ini menarik pasukan dari Afghanistan harus mendanai upaya rekonstruksi. Pembicaraan itu terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan para milisi ISIS berkumpul di Afghanistan Utara untuk menyebarkan perselisihan agama dan etnis di bekas Republik Soviet yang dianggap Moskwa sebagai halaman belakang. Dalam satu pernyataan bersama pada Rabu, pihak-pihak yang menghadiri pertemuan Moskwa menyatakan telah menyuarakan keprihatinan tentang aktivitas kelompok teror. Peserta perundingan menegaskan kembali kesediaan mereka untuk terus mempromosikan keamanan di Afghanistan untuk berkontribusi pada stabilitas regional. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang berpidato dalam pertemuan itu dan mengkritik ketidakhadiran pejabat Amerika Serikat sebelumnya mengatakan para milisi yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda telah berusaha untuk mengeksploitasi kekosongan keamanan. Perwakilan Taliban sebelum berbicara di Moskwa telah bertemu dengan pejabat Uni Eropa dan Amerika Serikat. Taliban juga melakukan perjalanan ke Turki untuk mendapatkan pengakuan resmi dan bantuan dari masyarakat internasional setelah pengambil alihan Afghanistan pada pertengahan Agustus. Delegasi Taliban dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Salam Hanafi, seorang tokoh senior dalam kepemimpinan baru Afghanistan. Sekali lagi dia menyerukan pengakuan dengan mengatakan bahwa isolasi Afghanistan
tidak untuk kepentingan pihak manapun. Ini telah terbukti di masa lalu. Namun utusan Kremlin untuk Afghanistan Zamir Kabulov mengatakan pengakuan resmi hanya akan datang ketika Taliban memenuhi harapan pada hak asasi manusia dan pemerintahan yang inklusif. Dalam pernyataan bersama mereka, para peserta perundingan menyuarakan keprihatinan. Mereka mendesak Taliban untuk mempraktekkan kebijakan internal dan eksternal yang moderat dan sehat dan mengadopsi kebijakan ramah terhadap tetangga Afghanistan. Pada kebijakan dalam negeri, mereka meminta Taliban untuk menghormati hak kelompok etnis, perempuan dan anak-anak. Kelompok garis keras sangat membutuhkan sekutu karena ekonomi Afghanistan berada dalam kondisi yang buruk dengan bantuan internasional terputus, harga pangan naik dan pengangguran melonjak. Pertemuan itu terjadi di tengah kekhawatiran atas krisis kemanusiaan yang membayangi di Afghanistan dan Brussels telah menjanjikan bantuan 1 miliar euro atau sekitar 1,2 miliar atau 16,85 triliun setelah pengambil alihan kelompok garis keras itu. Yaman, negaranya para Habib yang hancur akibat perang. Negara Arab di Afrika sampai saat ini masih dilanda perang dengan lebih dari 100.000 orang meninggal. Negara yang kini hancur itu dikenal sebagai negara para Habib, orang-orang keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebutan negeri para Habib itu sejatinya melekat pada Hadramaut, sebuah wilayah di Arab Selatan. Wilayah ini membentang mulai dari Yaman Timur, sebagian di Oman Barat hingga ke Arab Saudi Selatan. Meski demikian, Hadramaut diabadikan sebagai salah satu provinsi di Yaman. Nama Hadramaut berasal dari zaman kuno yang dikenal dalam Alkitab dengan nama Hasarmawet. Orang Hadramaut disebut Hadrami. Luas wilayah Hadramaut sekitar 193.032 km persegi. Gelar Habib. Habib yang dalam bahasa Arab bermakna orang yang dicintai, populer di kalangan orang Indonesia dan juga Malaysia sebagai sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW melalui nazab dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Para Habib yang menetap di Indonesia dan keturunannya menjadi warga negara Indonesia mayoritas adalah keturunan Husain bin Ali. Berdasarkan otoritas yang mencatat nazab para Habib di Indonesia, Arabita, ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia yang dapat menyandang gelar Habib dari 114 marga. Hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar Habib atau Syed atau Syahid. Sedangkan untuk perempuan biasanya menyandang gelar Syarifah atau Syahidah.